Selamat pagi pemirsa Unitri TV, kembali lagi bersama saya Teresia Melani Andeng di acara Ngopi Ngobrol Pintar. Nah, hari ini kita akan membahas seputar konsep wisuda di Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Di sini saya sudah bersama Bapak Muhammad Fauzi MK, SPDI, MPDI sebagai Koordinator Kesekretariatan Wisuda. Selamat pagi Pak, selamat datang di acara Ngopi. Selamat pagi. Oke baik Pak, mungkin sebelumnya Bapak bisa perkenalkan dulu Bapak sebagai Koordinator Kesekretariatan Wisuda. Ya, baik, terima kasih. Saya Muhammad Fauzi MK, SPDI PDI sebagai Koordinator Kesekretariatan Wisuda. Di akademik juga menjabat sebagai Kabag Registrasi Data dan Proses Pembelajaran. Seperti itu. Oke baik Pak, mungkin kita langsung saja ya Pak ngobrol terkait konsep wisuda yang ada di Unitri ini. Di sini saya sudah ada pertanyaan ini Pak, karena dengar-dengar di Unitri ini ada perubahan konsep ya Pak, perubahan konsep prosesi wisuda gitu. Mungkin saya lebih ke pertanyaannya itu alasannya sih Pak, alasannya wisuda dibatasi atau dibuat per kuota, dibatasi kuotanya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang memang sudah kami sering jawab setelah adanya sosialisasi mulai tanggal 2 Mei yang lalu ya, 2 Mei yang lalu. Jadi mengapa harus ada kuota saat ini? Alasannya yang pertama adalah dari kapasitas GOR. Jadi kami berharap di wisuda berikutnya nanti orang tua, wali wisudawan itu bisa masuk semua beserta dengan wisudawannya juga. Yang kedua adalah kami juga berharap kedepannya nanti kita ingin mengubah sebuah mindset di mana mahasiswa itu mengerjakan tugas akhir itu tidak berdasarkan pada bukanya pendaftaran wisuda. Artinya adalah pendaftaran wisuda akan dibuka terus seperti itu. Jadi kalau boleh saya sampaikan, kalau ingin cepat wisuda, segera selesaikan tugas akhirnya, dalam hal ini skripsi, segera penuhi semua persyaratan dari yudisium, karena yudisium itu adalah salah satu awal untuk melakukan prosesi wisuda. Seperti itu. Jadi, kalau dalam hukum yudisium itu ya yudisial ya, secara hukum sudah pasti resmi lulus di situ. Kemudian kalau sudah selesai yudisium, teman-teman semua nanti bisa melakukan verifikasi ijazah. Tempatnya di akademik di loket B. Jangan lupa bawa KTP atau identitas pribadi, karena verifikasi itu nantinya akan digunakan untuk pencetakan ijazah juga melalui verifikasi itu. Dan juga ini yang sangat penting juga, jika ada data diri yang salah terutama di KTP, sekali lagi saya sampaikan, terutama di KTP mohon dibetulkan dulu, dibenarkan dulu, karena kedepannya baik nanti dari perusahaan atau mungkin nanti mau ikut PNS, mau cari kerja di mana saja, kita harus sinkronkan data itu. Kalau data itu salah, nanti kan yang rugi adalah teman-teman sekalian, seperti itu. Saya juga bisa katakan jangan ada pemalsuan data hanya gara-gara wah saya ingin cepet-cepet wisuda nih. Nah, jangan buru-buru, boleh cepet tapi juga harus dilihat mempersiapkan dulu. Persiapannya juga seperti itu. Itu untuk kebaikan teman-teman semua. Kemudian kalau memang sudah benar, sudah fix, silakan nanti menunggu bisa dicek di akun Siwitri ya. Siwitri itu adalah akun untuk mendaftarkan diri wisuda. Cek di sana, lakukan aktivasi. Jika namanya sudah tercantum dengan mengetikkan link di situ, berarti bisa melakukan proses untuk berikutnya, pendaftaran dan sebagainya. Namun jika belum tertera namanya ketika kalian mengetikkan link kalian di situ waktu aktivasi, maka
bisa disampaikan kepada saya. Kebetulan juga sudah ada grup terkait wisuda ini, bisa, atau kepada teman-teman tim kesekretariatan wisuda di belakang GOR, seperti itu. Begitu akun Simitri sudah bisa diakses melalui proses yang sudah saya sampaikan tanggal 2 Mei itu, teman-teman bisa lengkapi semua berkasnya, foto hitam putih ukuran 4x6, kemudian bukti verifikasi ijazah yang sudah dilakukan setelah yudisium tadi itu, dan juga bukti pembayaran wisuda. Yang virtual akunnya sudah akan kalian dapatkan di akun Simitri yang tadi. Selesai itu, lengkapi semua, panitia akan memverifikasi, akan memvalidasi semua. Jika sudah pasti, baru nanti akan ditetapkan ikut wisuda. Jadi acuannya panitia dalam hal ini sekretariat wisuda adalah siapa yang lebih dulu aktivasi nih, siapa yang lebih dulu melengkapi berkasnya. Karena contoh realnya sekarang, misalnya mereka sudah aktivasi tapi kok belum lengkap berkasnya, ya kita sampaikan itu dulu, kita akan seleksi dulu mana yang aktivasi terlebih dahulu, kemudian mana yang lengkap berkasnya. Tadi yang foto hitam putih, kemudian bukti verifikasi ijazahnya, dan juga bukti pembayarannya. Sudah fix semuanya, nanti teman-teman tinggal menunggu form 4. Jadi di akun Simitri itu akan muncul form 4. Itu yang menunjukkan penetapan bahwa kalian, teman-teman sekalian, itu sudah pasti ikut wisuda. Seperti itu. Form 4 dapat muncul di situ, itu nanti untuk bukti pengambilan toga. Kedepannya nanti seperti itu. Waktunya kapan nanti akan disampaikan oleh panitia wisuda. Jadi informasi ini akan terus kami update, akan terus kami informasikan, dan kami selaku kesekretariatan wisuda tidak bosan juga akan membuka semua pertanyaan. Tapi mumpung juga di sini saya bisa sampaikan, mohon bersabar karena 1 atau 2 orang kalau pengen cepat, ya kita tunggu antrian di situ kan. Karena saya nggak mungkin dalam sekali waktu harus menjawab sekian banyak pertanyaan gitu ya, memberikan solusinya dan sebagainya. Ya ditunggu dulu seperti itu. Itu yang mungkin nantinya teman-teman bisa lebih mengerti. Oh, tunggu dulu, sabar dan sebagainya. Gitu. Oh iya Pak, kalau ini tadi kan yang Bapak sampaikan sudah jelaskan, ini kan bagian dari persyaratan wisuda itu ya Pak. Jadi untuk persyaratan kali ini itu apakah sudah sama dengan persyaratan-persyaratan wisuda sebelumnya Pak? Untuk persyaratan wisuda yang kali ini lebih sederhana, lebih sederhana. Kita cuma membuka persyaratan itu 3. Tadi sudah saya sampaikan ya, foto hitam putih 4x6, kemudian bukti verifikasi ijazah, dan juga bukti pembayaran wisuda. Di masing-masing ini ada file ya, itu masing-masing file ini maksimal 2 MB dalam bentuk JPEG, JPG atau PNG. Karena teman-teman juga terkadang ada kendala di situ, Pak saya sudah upload, saya sudah unggah, tapi kok belum ada verifikasi, dicek lagi. Jangan-jangan lebih dari 2 MB, jangan-jangan berupa PDF, karena saya temukan juga ada yang formatnya dalam bentuk PDF. Nah itu menjadi perhatian juga ya. Kalau yang sebelumnya mungkin masih ada SKL, mungkin masih ada ijazah SMA, mungkin masih ada SKBT. Nah persyaratan ini sudah terangkum, lebih sederhana, udah terangkum semua ketika kalian mendaftarkan yudisium di masing-masing fakultas seperti itu. Oh iya Pak, kembali lagi ke alasannya tadi dibatasi kuota wisudanya itu Pak. Itu tadi dari sisi lainnya itu kapasitas ruangan ya Pak yang menjadi alasannya. Itu kira-kira kebijakan-kebijakan yang akan diambil dari alasan itu seperti apa Pak? Baik, kita sudah melaksanakan wisuda, mungkin mbaknya udah masuk Unitri ini lihat wisuda udah berulang kali ya. Namanya pelaksanaan proses
prosesi wisuda atau mungkin kegiatan-kegiatan lah, mungkin di AMJ, mungkin di BEM dan sebagainya, seminar ya, mungkin seperti itu selalu akan ada evaluasi. Kita adakan kegiatan, rencanakan, laksanakan, kita evaluasi kedepannya seperti apa. Nah, evaluasi ini akhirnya kami mencoba memformulasikan gimana nih yang paling baik saat ini, yang paling bagus saat ini, yang sekiranya bisa mengakomodir semuanya, yang sekiranya ini bisa dilaksanakan dan bisa diterima oleh semua pihak. Oh, ternyata evaluasinya demikian. Kita coba apa yang kemarin kurang. Ternyata salah satunya itu ada saran, ada keluhan juga dari wali mahasiswa ya, wisudawan yang menyampaikan kok kami tidak masuk ke dalam KOR. Di orang tua kok di sana kok ada yang masuk dalam KOR, kok kami di apa? Itu adalah masukan, itu adalah saran yang menurut kami selaku panitia adalah hal yang membangun untuk menjadi lebih positif ke depannya. Sehingga dengan adanya saran itu kita membuat formulasi, kemudian kita cek di kampus-kampus lain gitu. Mohon maaf saya nggak sebutkan perguruan tingginya yang bisa dicek di perguruan tinggi yang besar bagaimana. Ternyata mereka sudah menggunakan sistem kuota sejak dulu dan kita baru mengadakan sistem kuota sekarang. Nah, saya juga berusaha kalau nggak mulai sekarang gimana nih? Kita katanya diminta untuk memperbaiki kualitas, ya kita perbaiki kualitasnya, meskipun kita bisa sampaikan yang namanya sebuah peraturan kebijakan selalu akan ada pro kontra, nggak jadi soal. Demi kebaikan teman-teman ke depannya juga gitu. Itu lebih baik seperti itu ya. Itu mungkin yang bisa sekilas sederhananya yang bisa saya sampaikan di situ. Jadi untuk dalam setahun itu bisa dilaksanakan wisuda itu berapa kali Pak? Kalau dulu kita mungkin sudah rencanakan ya, mungkin 2 kali, 3 kali. Yang mungkin dulu sulitnya itu waktu COVID, waktu kita repot tuh. Wah, susah sekali itu. Kita mau offline tapi nggak bisa, akhirnya online. Akhirnya teman-teman toganya dikirimkan ke masing-masing wisuda. Gitu. Kalau sekarang tadi saya sampaikan sistemnya kuota. Jadi teman-teman sudah bisa pastikan, nanti kita juga akan melihat sistem Ciwidri ini gimana supaya bisa mengakomodir teman-teman. Bisa melihat mbaknya, mungkin ada mas-masnya ini saya daftar, kira-kira ada berapa ya pendaftarnya. Saya bisa katakan mendaftarlah terus, nggak apa-apa, nggak akan ditutup pendaftaran itu. Tapi penetapan pesertanya berapa, ya kita kembali lagi. Siapa yang yudisium lebih dahulu, siapa yang verifikasi lebih dahulu, siapa yang lebih dahulu melengkapi berkas yang tadi masuk 3 tadi, foto, bukti verifikasi dan bukti pembayaran. Itu kita verifikasi, nah itu kita tetapkan, oh ini pesertanya pasti. Dan itu akan kita umumkan. Sederhananya juga, saya membuka pertanyaan, saya akan menjadi jawaban juga kepada teman-teman dan saya nggak akan menghindar dengan hal itu karena udah tanggung jawab kami di kesekretariatan gitu. Kalau saya mau menghindar, saya nggak perlu buat grup dong. Saya nggak perlu menyampaikan hal semacam ini juga seperti itu. Salah satunya supaya lebih masif lagi ke teman-teman yang mungkin selama ini semester atas belum ikut wisuda ada nih. Ada semester atas nih, dia ketinggalan informasi. Padahal sudah saya sampaikan. Nah dengan cara seperti ini mudah-mudahan bisa lebih jelas lagi gitu. Ada rekodnya ya. Nanti kalau misalnya pengen tahu, Pak gimana Pak wisudanya? Ya saya kasihkan linknya aja nih. Ini linknya, saya pernah di Unity TV juga. Saya juga akan sebarkan suratnya. Nih, seperti gitu. Oke Pak, ini ada lagi pertanyaan. Mungkin ini juga yang mungkin akan nanti saya rasakan ya Pak. Iya, teman-teman juga di sini kayak iya, gitu juga. pasti semua teman-teman merasakan, apalagi teman-teman yang sudah melaksanakan sidang, skripsi dan akan melanjut ke tahap selanjutnya, apalagi ke tahap wisuda. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan sih Pak dari mahasiswa yang sebelumnya sudah mengikuti berbagai tahapan, mulai dari sidang skripsi, yudisium, dan tiba-tiba kemarin itu ditunda wisudanya, ditunda yang bulan April, jadi disatukan pada saat bulan Mei ini nanti ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kok bisa seperti ini,
terus ada orang yang nggak sabaran begitu Pak. Kira-kira dari Bapak sendiri yang sebagai koordinator ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang mungkin ada berbagai tuntutan untuk cepat-cepat selesai itu seperti apa Pak? Menarik memang ya, menarik. Saya ketika ada kebijakan ini sudah saya persiapkan. Saya prediksikan apa yang menjadi kendala, apa yang akan menjadi keluhan, dan itu pasti ada. Dan saya sudah memfilter itu semua. Rata-rata teman-teman jawabannya adalah Pak, kok berubah ini cepat Pak, kok kamu baru tahu sekarang dan sebagainya. Saya bisa beri jawaban adalah tadi sepertinya sudah saya sampaikan juga. Ini kebijakan yang untuk kebaikan kita ke depannya seperti itu. Terkait dengan verifikasi ijazah, KTP tadi itu harus benar. Kita nggak bisa, kalau orang Jawa itu bilang gusa-gusu, tergesa-gesa itu. Jadi lakukan aja step by stepnya. Yang dilihat oleh teman-teman sekalian adalah lihat pendaftarnya, waduh sudah banyak. Dari kami panitia, kami melihat ada loh kakak tingkat kalian yang belum mengikuti wisuda sebelum periode 41 ini. Di tahun 2020 ada yang belum ikut wisuda sekarang. Yang 2021 yang nggak ikut wisuda karena masa-masa COVID ya, baru ikut wisuda sekarang ada. Ada yang 2022 kemarin seharusnya mereka ikut, tapi baru sekarang ikut wisuda, entah alasannya mungkin sakit, ketinggalan informasi dan sebagainya seperti itu. Makanya pendaftar ini akan menjadi kompetisi yang sehat buat kalian. Jadi kalian nggak akan menunggu-nunggu lagi teman kalian nih, nggak akan menunggu-nunggu lagi mau ada wisuda, enggak. Kita akan pastikan penetapannya ketika berkas itu sudah selesai semua. Bahkan saya bercerita nih, saya bercerita di sini. Ini adalah kompetisi yang sehat sebenarnya. Akan menjadi pembelajaran kehidupan buat kalian bahwa yang namanya informasi yang sekarang sedang cepat ya. Siapa yang paling cepat dapat informasi, dia akan lebih dulu maju. Saya kemarin dapat informasi seperti ini. Ada teman kalian ini satu pos nih, saya nggak tahu apakah kamarnya berseberangan atau bagaimana. Dia seharusnya ikut dalam pendaftaran yang di periode ini. Si A itu saya nggak sebut nama ya, bagaimana saya nggak sebut nama. Si A itu mendapatkan informasi dulu. Akhirnya si A ini melakukan verifikasi ijazah dan sebagainya. Selesai, dia sudah masuk, dia sudah melakukan pendaftaran, selesai semua. Pendaftaran syarat-syaratnya sudah dipenuhi semua. Begitu selesai, baru dia 3 hari kemudian, 4 hari kemudian dia sampaikan kepada temannya yang seharusnya ikut bareng sama dia, padahal yudisiumnya sama-sama dia. Sampaikan, terus ternyata si B bilang, loh kamu sudah daftar? Sudah, saya sudah selesai. Kenapa kok baru kabari saya sekarang? Dia bilang, ya berarti si A ini udah paham tentang kuota. Kalau saya sampaikan ke kamu juga, saya akan mendapatkan saingan untuk daftar wisuda. Jadi persaingan itu sehat, cepet-cepetan seperti itu. Cepat-cepat dia dapat ya Pak? Yang cepat dia dapat. Tapi dilema juga saya, karena waktu saya sosialisasi, saya sampaikan kepada teman-teman, tolong sampaikan ke teman-teman ya, tolong sampaikan ke teman-temannya. Nah, disitulah saya nggak tahu kondisi teman-teman bagaimana. Seperti itu ya. Tapi pastinya ada yang kecewa juga sih Pak. Itu pasti. Namanya saya bilang kebijakan itu pasti ada pro dan kontra. Ya betul sekali. Selalu akan ada seperti itu. Jadi perlu kesabaran juga ya Pak. Sabar dan sebagainya. Tenang, masih akan ada kesempatan-kesempatan yang lain. Jangan hanya gara-gara seperti ini kalian putus asa. Tetap jalan saja, nggak apa-apa. Gitu. Ya baik Pak. Mungkin selain pertanyaan-pertanyaan itu tadi ya Pak, karena adanya tuntutan atau apa segala macam. Jadi mungkin salah satu tuntutannya ini mungkin ada pekerjaan sih Pak ya, ada pekerjaan. Jadi mungkin dari teman-teman yang sudah melaksanakan yudisium dan belum ada kesempatan untuk mengikuti wisuda nih Pak. Jadi mereka membutuhkan ijazah. Kira-kira untuk ijazahnya sendiri itu apakah bisa diterima setelah yudisium atau pas wisuda nih Pak? Kalau saya jawab langsung, saya bisa pastikan waktu wisuda baru dapat ijazah. Alasannya adalah sejak tahun lalu
tahun 2022 wisuda bulan Juli, seingat saya bulan Juli itu sudah diterimakan ijazah langsung saat wisuda. Begitu kalian ikut prosesi wisuda, disebutkan namanya si A, salaman dengan Bapak Rektor, turun dari dari prosesi itu, kalian langsung dapat ijazah dan transkripnya. Selama 21 tahun Unitri berdiri, itu adalah gerakan pertama, ijazah langsung diberikan. Lalu ada juga yang nggak mengikuti prosesi, ijazahnya ada, tapi dia izin, Pak, saya tidak mengikuti prosesi. Lalu ijazahnya bagaimana? Nanti setelah wisuda baru bisa diambil di akademik, seperti itu. Jadi hari ini saya bisa sampaikan bahwa ijazah baru bisa diberikan saat wisuda. Ke depan kalau ternyata ada keluhan, ada permintaan supaya wisuda diberikan, ya nanti kita lihat, kita akan evaluasi lagi, kita akan lihat kebijakan-kebijakan bagaimana yang paling baik, nanti akan kami sampaikan seperti itu. Tapi hari ini saya sampaikan wisuda dilaksanakan, selesai wisuda kalian akan dapatkan ijazah dan transkrip nilai kalian. Jadi kalian panggil, duduk lagi di tempat wisuda itu, kalian sudah bawa namanya ijazah dan transkrip yang selama ini kalian perjuangkan ya, mulai dari pendaftaran yang sampai yudisium dan sebagainya, seperti itu. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir sih Pak ya. Ya. Mau tahu dong Pak, kira-kira seberapa penting sih Pak kita mengikuti wisuda, prosesi wisuda? Ya. Karena kan itu seperti yang Bapak jelaskan tadi, kadang ada yang tidak sempat mengikuti wisuda mungkin karena ada halangan, tetapi ijazahnya ada. Kira-kira itu seperti apa Pak? Ya. Melalui forum ini juga saya ingin sampaikan bahwa pertama, sebelum saya jawab ya, saya ingin sampaikan di akademik itu masih ada kurang lebih 900 sampai 1000 ijazah yang belum terambil. Itu adalah mahasiswa angkatan lama. Jadi saya bisa memberikan pesan kepada teman-teman sekalian, alumni Unitri yang belum mengambil ijazah, segera diambil ijazahnya melalui prosedur yang saat ini sudah ada di akademik. Kemudian yang kedua, terkait dengan pertanyaannya tadi, seberapa penting kan wisuda dan yudisium? Saya ingin memberikan sebuah mindset baru buat teman-teman, bahwa yang namanya yudisium itu adalah yudisial. Secara hukum kalian lulus, secara hukum kalian dinyatakan lulus, sah, dan mendapatkan gelar, itu adalah waktu yudisium di fakultas masing-masing. Wisuda adalah sebuah prosesi. Selama ini orang berpikiran bahwa wisuda itu penting. Nah, karena penting menurut beberapa orang, dan mindset atau paradigmanya orang itu berbeda-beda. Kan kadang orang tua itu Orang tua sih Pak, ke orang tuanya. Oh yang penting wisuda, terus kalian jelaskan, ini penting yudisium. Orang tua kalian nanti tanya, yudisium itu apa? Nah, itu perlu dijelaskan. Secara hukum kalian lulus, dinyatakan lulus itu adalah saat yudisium. Wisuda itu adalah sebuah prosesi atau bagian dari prosesi yudisium tadi itu sendiri. Jadi mindset itu memang harus diubah sehingga teman-teman nanti untuk kedepannya, mungkin dari Mbak Desi mungkin atau mungkin adik tingkat juga akhirnya berpikiran, oh waktu untuk mencapai kelulusan itu yang harus dikejar itu adalah segera selesaikan skripsi, persyaratan selesaikan semua untuk ikut yudisium. Di yudisium itulah nanti kalian bisa mendapatkan gelar sah lulus dari Unitri. Itu wisuda dan ijazah transkripnya nanti di kemudian hari sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, prosesnya seperti itu. Oke pemirsa Unitri TV, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri acara Ngobrol Pintar hari ini, mungkin dari Pak Fauzi ada yang ingin disampaikan ke teman-teman yang ada di luar sana. Baik, terima kasih kesempatannya. Ada beberapa pesan tadi yang mungkin dibilang penting, tapi saya bilang apa yang saya sampaikan adalah sangat penting. Itu adalah untuk kebaikan kita semua, buat kepentingan teman-teman, pribadi masing-masing teman-teman,
buat institusi dan sebagainya. Saya bisa sampaikan ini adalah sebuah proses panjang dari yang namanya pendidikan, jangan ditunda. Saya bisa sampaikan ketika kalian sudah yudisium, sesegera mungkin verifikasi ijazah dan transkrip kalian dengan data yang paling benar. Itu adalah kunci 80%, 90% untuk mencapai tahap berikutnya, untuk dapat ijazah, untuk dapat mengikuti prosesi wisuda. Seperti itu. Informasi jangan sampai ketinggalan, apalagi sekarang zamannya sudah zaman informasi ya. Ada Instagram, ada WhatsApp mungkin, ada Twitter, Facebook dan sebagainya. Berburulah informasi sebanyak-banyaknya, tidak hanya pada saat wisuda saja, tapi nanti kalian lulus, informasi itu masih kalian butuhkan. Seperti itu. Oke, baik pemirsa Unitri TV, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Fauzi, di mana teman-teman di luar sana perlunya atau pentingnya sekali untuk mempersiapkan dari tahapan ke tahapan selanjutnya. Dan jangan lupa kesabaran itu ya Pak, kesabaran untuk menunggu sesuatu yang istimewa dari kita mulai sidang skripsi, yudisium, dan ke tahap yang terakhir adalah wisuda. Baik, mungkin itu saja. Saya Teresia Melania Andeng pamit undur diri. Selamat pagi dan terima kasih.